Badan Legislasi pada hari ini, semua tuntutan yang kalian inginkan dikabul. Assalamualaikum, izin setit Bung, teruntuk khususnya Bapak Lurah dari Sabang sampai Merauke. Pak Lurah, sampean itu lo pada ngapain repot-repot datang ke gedung DPR? Terus yang dari luar Jawa, Pak, sampean itu buang-buang duit kurang 5 tahun, kurang bengkokmu, kurang bayaranmu. Astagfirullahaladzim, bos. Hei, Rah, apa kowe iki ora puas? Aja murka ta, Rah. Ya baik pemirsa, kita kembali ke perbincangan menarik pro dan kontra jabatan Kades 9 tahun. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah memberikan komentar atau memberikan tanggapan atas konten sebelumnya. Kita nanti kalau perlu berikan ulasan secara langsung, nanti kita akan siapkan untuk bisa memberikan ulasan secara langsung. Dan kita ketahui apa yang menjadi perbincangan hangat pada saat ini masih seputar tuntutan jabatan Kades 9 tahun kali 3 periode yang menjadi harapan dari Papdesi. Sementara dari Kementerian Desa atau Menteri Desa ini mengusulkan 9 tahun kali 2. Ini sangat menarik. Di sisi lain ada yang menerima, bisa memaklumi, tetapi tidak sedikit yang mencaci, mencibir dengan berbagai alasan, serakah, sesat pikir, ataupun juga yang lainnya. Nah, kita perlu mengetahui sebenarnya kinerja kepala desa seperti apa. Dan narasumber kita masih sama, yaitu Kepala Desa Sidowayah, Kecamatan Pulan Harjo, Klaten, Jawa Tengah, Bapak Haji Mujahid Jaryanto, yang kita akan bincang-bincang menanggapi hal-hal yang sangat menghangat dengan tema pro dan kontra jabatan Kades 9 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Mujahid Jaryanto, sehat-sehat? Sehat-sehat, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin menarik dan menghangat saja ini Pak ya, jabatan 9 tahun Kades yang saat ini tengah dibahas di beberapa sisi. Nah, di sisi lain juga memang banyak sekali konten-konten ataupun juga komentar-komentar yang menanggapi hal tersebut ya, yang lebih menyakitkan. Ada yang mengatakan Kades sesat pikir dengan mengajukan tuntutan jabatan 9 tahun atau juga bahkan yang 6 tahun masih kurang, bisa dibilang serakah begitu. Nah, selaku Kades sebenarnya ajuan 9 tahun jabatan kepala desa ini menurut Panjenengan sebagai kepala desa ini logis atau tidak? Apakah sesat pikir dan serakah seperti itu, Pak? Ya, namanya orang berpendapat menurut saya boleh saja dan sah-sah saja. Akan tetapi terkait dengan hal itu sebenarnya beberapa kali akan saya katakan itu sangat-sangat tidak beralasan. Karena apa? Dengan masa jabatan yang 6 tahun itu, kalau kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, pilihan kepala desa atau pilkades itu sangat-sangat beda dengan pilihan-pilihan di jabatan-jabatan publik yang lain. Pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden sekalipun itu sangat-sangat berbeda. Karena apa? Kalau kepala desa itu berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah, itu yang membedakan. Kalau yang lain yang saya katakan jabatan-jabatan publik itu tidak langsung berhadapan dengan masyarakat. Dan bahkan kalau sebagai orang Jawa, sebagai orang Jawa kita tahu bahwa Tuhan atau Gusti Allah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan pulung atau daru atau apapun namanya, keberuntungan itu hanya kepada kepala desa. Jadi ketika ada pilihan kepala desa, orang-orang itu pada keluar rumah
untuk melihat pulung jatuh atau kemana atau wahyu itu jatuhnya ke rumah yang mana, dan itu hampir bisa dipastikan 80 sampai 99% biasanya benar. Dan itu hanya diberikan kepada kepala desa. Karena apa? Tuhan Maha Tahu, Allah Maha Tahu bahwa jabatan kepala desa itu menurut saya itu sangat-sangat berat, sangat-sangat mulia. Karena apa? Bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan ketika kita meminta dalam tanda kutip jabatan 9 tahun itu juga menurut saya juga tidak punya alasan juga. Karena apa? Saat pilkades berlangsung yang penduduknya mungkin ada yang 3.000, ada yang 6.000, ada yang 7.000 dengan berbagai macam karakter yang ada, itu pasti mereka itu kadang-kadang tidak memikirkan materi, tidak memikirkan apa, yang penting jagonya menang. Saat jagonya kalah, ketika calon itu ada 3 atau ada 5 atau ada 4, itu pasti yang jadi cuma 1. Nah, yang 4 itu setelah kepala desa itu jadi, mesti saja, tentu saja itu mesti harus mengkondisikan orang-orang yang tidak pro terhadap kepala desa yang jadi. Jadi perlu waktu, Pak, ya? Perlu waktu, dan waktu itu bahkan bisa sampai 2 sampai 3 tahun baru bisa terkondisikan. Dan ketika mengkondisikan itu, mau tidak mau kita harus ekstra keras. Kita mikir pembangunan desa, kita mikir masyarakat, kita mikir konflik-konflik yang ada di desa. Kita masih harus memikirkan berapa kemarin yang tidak milih atau tidak pro dengan kepala desa yang jadi. Jadi dalam hal ini saya sekali lagi matur, itu alasan yang pertama, dan masih ada alasan-alasan yang lain. Apalagi kemarin itu tahun 2019, tahun 2020 adanya pandemi COVID-19. Itu mau tidak mau sudah kondisinya seperti itu. Kita tidak bisa membangun secara fisik, dana desa dan apapun, dana yang lain banyak tersedot untuk penanganan COVID-19. Masyarakatnya masih belum terlalu kondusif seperti yang kita harapkan. Jadi sangat-sangat wajar kalau misalnya kepala desa, dalam hal ini Pak Desi, mengusulkan kepada DPR untuk bisa merubah atau merevisi undang-undang itu. Dan itu pun sebenarnya sudah menjadi hak daripada DPR dan pemerintah. Jadi dalam hal ini kalau kita nggak ngerti, nggak usah ikut ngomong-ngomong lah. Kita nggak usah ikut berkomentar yang nanti akan menjadikan satu dengan yang lain. Yang penting dalam hal ini kita harus kondusif, kita harus bisa mengkondisikan agar masyarakat Indonesia itu bisa tentrem dan sebagainya. Ya, jika tuntutan atau keinginan jabatan kepala desa 9 tahun itu menjadi hal yang sangat logis, berarti rentang waktu masa jabatan dari kepala desa yang sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun artinya akan lebih lama. Apakah itu tidak memperbesar peluang untuk penyelewengan ataupun juga tidak korupsi seperti yang dikhawatirkan? Nah, bagaimana kalau Pak Mujahid Herianto sebagai kepala desa berbicara tentang penyelewengan ini di ranah anggaran dan sebagainya? Seperti apa sulitnya, Pak? Ya, kebanyakan orang memang berpendapat seperti itu, dan mungkin mereka dari pengalaman. Bahkan saya kemarin di konten sebelumnya saya sudah pernah mengatakan mungkin ada 1 atau 2 kepala desa yang seperti itu. Tetapi masih banyak sekali ribuan kepala desa di Indonesia itu yang betul-betul pro rakyat, yang betul-betul punya uang cilik, yang betul-betul memihak kepada rakyat. Dan bahkan di salah satu desa di Indonesia ini, saya berani mengatakan dia itu bahkan lungguh atau bengkoknya diberikan kepada masyarakat secara totalitas. Dia selalu melayani rakyat 24 jam. Dia selalu melayani masyarakat 24 jam, dan bahkan duit pribadinya ada yang dibuat untuk
pembelian ambulan desa sebagai mobil siaga. Dan kemarin saya katakan kemarin saya katakan bahwa peluang-peluang untuk korupsi, peluang-peluang untuk maling, peluang-peluang untuk nyolong itu hampir tidak ada. Saya matur bahwa satu, ketika kita akan menganggarkan tahun 2024 misalnya, itu 2023 harus dimusdeskan terlebih dahulu. Musdes itu memanggil atau mengundang kira-kira 100 orang terdiri dari lembaga desa dan sebagainya, dan setelah itu ada monitoring dari kecamatan, dan bahkan APBDes itu dipampang di papan pengumuman dan di setiap desa pasti ada. Nanti masih bisa melihat di sana transparan bahwa transparansi itu kita tetap jalan. Setelah itu dari kabupaten ada pemeriksaan, nanti kalau ada sedikit nanti dari inspektorat ada pemeriksaan, kalau nanti ditemukan ada dari BPKP, ada dari BPK dan sebagainya. Ini hampir tidak ada, walaupun saya kemarin mengatakan bahwa ketika kejahatan itu ada dua yang bisa menjadikan kejahatan itu ada. Satu, niat, dua, kesempatan. Seandainya niat itu ada, tetapi kalau kesempatan itu tidak ada, maka tidak akan terjadi. Dan untuk nyolong, untuk maling, untuk korupsi itu tidak hanya jadi kepala desa, di sektor apapun bisa. Jadi jangan sampai orang itu mencibir, oh dana desa seperti ini dintek-entek ke kepala desa. Tidak, tolong buktikan bahwa dana desa itu dintek-entek ke kepala desa itu di mana dan siapa dan kapan dana desa itu bisa dicolong oleh kepala desa. Kadang-kadang seperti ini tuh saya rodok emosional gitu. Jadi jangan sampai orang itu hanya mencibir. Tolong jangan hanya ngomong, jangan hanya bicara, tapi buktikan di mana. Saya pengen tahu. Dan ketika panjenengan kepengen tahu, ini tolong datang ke Desa Sidowayah, Kulon Harjo, Klaten, Jawa Tengah. Semuanya serba terbuka, semuanya serba open, dan di desa-desa lain di Kulon Harjo, di Klaten, saya kira semuanya baik semuanya. Artinya kalau seperti ini kembali ke pribadi dari kepala desa masing-masing ataupun pribadi siapa yang mempunyai jabatan, begitu Pak ya. Betul. Terkait dengan korupsi. Mentalnya masing-masing. Kalau mentalnya itu mentalnya bagus, hamba dicepai duit 1 triliun di depannya, kalau dia itu tidak mau, ya tidak mau. Gitu. Artinya Kades juga tetap di hadapan hukum sama gitu kan? Sama, betul. Tidak lagi kebal hukum seperti itu. Ada yang katanya kebal hukum, tidak ada. Memang ada 1 atau 2 orang Kades yang ini dan sebagainya, tapi kan perbandingan itu juga tidak banyak. Sekian 7.000 atau 8.000 desa di seluruh Indonesia ini ada beberapa. Itu pun mungkin juga karena kesalahan administrasi juga bisa. Sangat dimungkinkan seperti itu. Atau kadang-kadang orang itu lalai, itu wajar. Dan memang korupsi juga, misalnya tadi saya katakan tidak harus jadi kepala desa orang untuk korupsi. Di mana-mana sektor mungkin juga ada. Saya mengatakan mungkin ya, mungkin juga ada. Tapi makanya saya matur tadi sekali lagi, itu tergantung mental dan pribadinya masing-masing. Sehingga wong kuwi mau memang dasare kokonon iki nyolongan apa ora, malingan apa ora, korupsi atau tidak begitu. Baik pemirsa, silahkan ada komentar terkait dengan tanggapan yang sudah disampaikan oleh Bapak Haji Musa Ejarianto, Kepala Desa Sidowayah, Kecamatan Kulon Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, nanti komentar Anda yang sekiranya perlu mendapatkan tanggapan kita akan tayangkan di perbincangan berikutnya, karena ini sesuatu hal yang sangat menarik. Kalau tadi kita bicara soal logis dan tidak, kemudian masa jabatan, peluang korupsi dan sebagainya, ini yang perlu dicermati juga dan perlu ditanggapi nih Pak. Kira-kira dengan tuntutan jabatan 9 tahun Kades ini, kalau ada yang mengomentari ataupun juga beropini itu kaitannya dengan politik, bla 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 dan sebagainya, kalau menurut Pak Kades sendiri gimana? Apakah itu muatan politik atau tidak?
Ya, sekali lagi saya katakan orang boleh saja berpendapat. Orang boleh saja berpendapat, boleh mengumpulkan pendapat. Akan tetapi atas dasar apa seperti itu, dan itu misalnya kan bisa dibuktikan. Saya kasihkan juga dengan bapak-bapak yang ada di atas sana. Taunya adanya hanya dihujat, hanya dijelek-jelekan. Itu orang yang mengatakan seperti itu sebenarnya menurut saya juga lawan politik juga. Lawan politik, saya yakin lawan politik. Lawan politik yang mereka itu akan meraih hal-hal yang diinginkan mungkin belum bisa dengan cara apapun, mungkin dengan black campaign atau kampanye hitam dan sebagainya, dan itu merupakan cara-cara mereka. Gitu. Jadi menurut saya itu tidak, dan ini murni dari kemarin para rekan-rekan kepala desa se-Indonesia untuk aksi damai di gedung DPR RI. Jadi itu lebih ke pertimbangan beberapa hal yang di atas tadi, beberapa hal, dan yang tahu hal itu cuman kepala desa. Jadi kalau misalnya para pengamat-pengamat itu, kalau menurut saya asal ngomong saja itu. Mereka memang orang pinter, tetapi tidak melaksanakan atau tidak belabagi. Nek cara wong Jawa ngomong tidak belabagi atau tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bersentuhan langsung dengan masyarakat itu sesuatu hal yang sangat-sangat beda. Secara sosiologis memang. Jadi ibaratnya itu zaman-zaman kerajaan dulu. Zaman kerajaan dulu itu raja itu juga bersentuhan langsung dengan masyarakat. Satu sisi kita ada aturan dari atas, satu sisi kita dihujat dari bawah. Jadi ibaratnya barang itu kepencet, Mas. Jadi kepencet dari bawah, ketindes ada instruksi dari atas. Maaf, bukan kata ketindes tadi saya anulir. Jadi dari atas ada aturan seperti ini, dari bawah ada seperti ini. Jadi ada aturan dari atas, dari bawah masyarakat yang mungkin 3.000 atau 6.000 atau 7.000 atau 9.000 itu dengan berbagai karakter. Kita misalnya di DPR, DPR hanya paling anggotanya berapa, dan ketika kita memutuskan sesuatu APBD kabupaten misalnya itu hanya dengan 45 orang anggota DPRD, terus kemudian yang sana anggotanya berapa, yang pusat anggotanya berapa. Ini kita langsung dengan masyarakat 100 orang, dan controlling dari masyarakat itu luar biasa. Kemarin saya pernah mengatakan ketika kepala desa itu sangat-sangat baik, maka orang hanya akan bilang ya sudahlah, jadi kepala desa kayak itu memang harus seperti itu. Ketika kita biasa-biasa saja, orang akan bilang jadi kepala desa kok tidak ada mundak-mundak popo, tidak ada perkembangan apapun. Tapi ketika kita melaksanakan atau melakukan kesalahan sedikit saja, mereka sudah hujat kita habis-habisan. Akan tetapi ketika kita niatkan untuk ibadah, oke lah. Kalau menurut salah satu ajaran agama, ketika kita itu dirasani oleh seseorang, ketika kita itu diribah sama seseorang, ketika itu kita dijelek-jelekan kita sama seseorang, maka pahala orang itu, kebaikan orang itu ke kita, dan kejelekan kita berikan atau diambil, kejelekan kita diambil oleh orang yang menjelek-jelekan kita. Jadi kita enak, neng hati kepenak, neng di pikiran kita juga akan enjoy, dan kita akan tetap melaksanakan. Sekali lagi sebagai statement kami adalah kita tetap akan berjuang apapun yang terjadi. 9 tahun ya monggo, 6 tahun ya monggo, mau dibikin apa ya monggo. Sing penting kita sebagai kepala desa, dan kami mohon untuk rekan-rekan yang lain, kita mengajukan tuntutan atau mengusulkan kepada DPR 9 tahun itu dengan berbagai macam pertimbangan yang tidak akan mungkin saya sebutkan di sini satu persatu. Akan tetapi mohonlah untuk masyarakat, kalau ngendiko, kalau bicara, jangan asal bicara, karena bicara yang santun itu sama saja dan lebih baik daripada kita bicara menghujat. Sekali lagi kepada para pengamat, wong-wong pinter, orang-orang pinter di atas sana, tolong jangan asal ngomong juga. Ini saya berani saya katakan seperti itu, karena apa? Mereka kadang-kadang tidak menyentuh langsung dengan masyarakat, gitu kan. Saya juga tahu yang bicara itu siapa, tapi ketika nanti dia diberikan jabatan dan sebagainya, mereka juga tahu-tahu juga diem, gitu. Jadi
mohon dengan hormat dan sangat semua saja dari segala lapisan masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa itu sudah kerja mati-matian buat rakyat. Tolong jangan direcokin, tolong jangan dibikin beliau-beliau yang ada di atas sana itu dengan ulah-ulah panjenengan. Kita mengajukan 9 tahun itu dalam rangka juga pembangunan desa, agar pembangunan desa itu berkelanjutan dan dalam waktu yang tepat. Jadi kalau 6 tahun tadi kita matur, kita bilang bahwa dalam waktu 2-3 tahun kita mengkondisikan masyarakat, apalagi tadi saya katakan COVID-19 dan sebagainya, maka 9 tahun bukan hal yang berat, bukan hal yang aneh, bukan hal yang mengada-ada, akan tetapi menurut saya itu hal yang sangat-sangat wajar, begitu Mas. Ya, demikian pemirsa, beberapa hal penting yang sudah disampaikan dari salah satu kepala desa yang merasakan langsung menjalankan tugasnya sebagai kepala desa di perbincangan kita pro dan kontra jabatan Kades 9 tahun. Nantikan perbincangan kami yang lebih menarik lagi di segmen berikutnya. Saya Nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.